Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Apriliani Putri sebagai perawat siang, ada Iga Sagala sebagai perawat pagi, Eka Suci sebagai pasien, dan Neng sebagai ketua tim. Kita di sini akan melakukan timbang terima keperawatan atau head cover atau operan jaga. Operan jaga adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat ketika melakukan asuhan keperawatan di bangsal. Tujuan dari operan jaga ini adalah melakukan operan atau pertukaran shift mulai dari perawat yang sebelumnya berjaga. Dalam hal ini misalnya shift pagi ke perawat yang setelah atau shift siang. Operan jaga ini dilakukan sebelum ada recruitment atau setelah jaga. Adapun yang harus dipersiapkan dalam operan jaga ini, pertama kita harus mempersiapkan apakah perawat jaga setelahnya sudah siap atau belum. Ada karu dan ada katim. Setelah itu tentunya rekam medis atau catatan asuhan keperawatan yang dimiliki oleh pasien. Operan pertama itu dilakukan di nurse station, dari nurse station lalu ke pasien untuk mengklarifikasi kondisi pasien. Setelah dari pasien baru kita kembali ke nurse station lagi. Sudah berkumpul semua ya, dan lengkap tim pagi dan tim sore. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan handover atau timbang terima. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, untuk mengawali handover atau timbal balik pada kesempatan kali ini, kita akan perdengarkan laporan asuhan keperawatan dari tim si pagi pada Bu Iga di persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melaporkan kondisi pasien si pagi. Untuk kondisi pasien saat ini menyatakan tidak bisa tidur karena batuk, terlihat sesak, kemudian merasa lebih nyaman setelah diposisikan semipolar. Kemudian nadinya 90 kali per menit, tekanan darahnya 145 per 85 mmHg, respirasinya 22 kali per menit, suhunya 36 Celcius. Kemudian pasien D ini sudah berusia 45 tahun, masuk rumah sakit sejak tanggal 22 Juni kemarin pukul 5 sore. Keluhannya sesak napas, batuk berdahak, kemudian hasil pemeriksaan IGD-nya didapatkan tekanan darah 170 per 80 mmHg, nadinya 120 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, respirasinya 30 kali per menit, kemudian ada hasil EKG menunjukkan sinus takikardi. Pasien didiagnosa PPOK di IGD, pasien mendapatkan terapi nebulizer Ventolin 2,5 mg per 12 jam, kemudian levofaksin 500 mg per 12 jam secara IP. Kemudian ada amlodipin 5 gram per 8 jam dan PO terpasang nasal kanul 4 liter per menit. Kemudian pasien mengalami gangguan pola napas tidak efektif. Di sini kami sudah memasukkan obat Ventolin secara nebulizer dan sevoflurane secara IP pada pukul 8 malam. Mungkin untuk memfollow up pada dokter terkait oksigenasinya,
yang mengalami nasal kanul apakah tidak dipertahankan atau diturunkan? Terima kasih. Oke, masih ada yang ingin disampaikan dari tim perawat pagi? Tidak ada ya. Oke, ada yang ingin diklarifikasi dari tim perawat siang? Baik, bagaimanakah untuk rekomendasi posisi pasien? Apakah tetap semipolar, tetap dipertahankan, atau bisa supinasi? Baik, saya rasa sudah cukup. Untuk lebih lanjut, kita akan melakukan klarifikasi ke pasien. Mari kita bersama ke pasien. Bagaimana untuk rekomendasi posisi pasien? Apakah tetap semipolar, tetap dipertahankan, atau bisa supinasi? Iya, tetap dipertahankan posisi semipolarnya. Baik, saya rasa sudah cukup. Untuk lebih lanjut, kita akan melakukan klarifikasi ke pasien. Mari kita bersama ke pasien. Baik, permisi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Gimana kondisinya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Sus. Apakah sudah sarapan? Sudah, Obatnya sudah diminum kan tadi? sudah, Sus. Baik, perkenalkan saya Sagala. Saya yang jaga pagi hari ini. Kami akan melakukan operan jaga untuk memperkenalkan shift siang yang akan berjaga dari jam 2 sampai jam 7 malam. Perkenalkan, di sini ada perawat April yang akan menjaga pada siang nanti. Ibu, bagaimana kondisinya saat ini? Masih batuk-batuk, masih agak sesak, tapi sudah mendingan, Sus. Tidak seperti hari-hari yang lalu. Sudah mendingan ya, Bu? Eh, baik, masih nyaman dengan kondisi tidur seperti ini, Ibu? Masih, Sus. Baik, kalau begitu Ibu, jadi ada yang mau diklarifikasikan dari tim jaga siang. Baik, semoga Ibu lekas sembuh ya. Nanti setelah, kok udah ke situ baik sih? Baik, Ibu, ada yang mau diklarifikasikan dari tim jaga siang. Baik, semoga Ibu lekas sembuh ya, Bu. Nanti setelah si pagi selesai akan dihandle langsung oleh perawat April. Cukup sekian untuk operan jaganya ya, Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh. Kita doakan bersama-sama yuk. Selesai. Baik, kami pamit ya, Bu. Permisi. Assalamualaikum. Baik, Sus. Waalaikumsalam. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan melakukan pre-conference yang beranggotakan ada saya sendiri, Apriliani Putri, sebagai ketua tim,
ada Eka Suci sebagai perawat 1 dan Iga Sagala perawat 2, Neng Eis sebagai perawat kedua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa mengadakan pre-conference untuk mendiskusikan rencana tindakan keperawatan pada si pagi ini. Baik, kita mulai kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada 3 pasien. Yang pertama, ada pasien A dengan diagnosa medis CKD stadium 4. Yang kedua, ada Ibu C dengan diagnosa akses mandibula. Yang ketiga, ada Ibu Y dengan diagnosa PPOK. Baik, kalau gitu saya bagi ya. Yang pertama ada Bapak A, akan dirawat dengan nurse Eka. Yang kedua ada Ibu C, akan dirawat dengan nurse Neng Eis. Yang ketiga ada Ibu Y, akan dirawat dengan nurse Ida. Bagaimana rencana nurse Eka untuk si pagi ini? Baik, saya bertanggung jawab dengan pasien Bapak A dengan usia 47 tahun dengan diagnosa medis CKD stadium 4 ya Bu ya. Jadi hari ini pasien sudah dirawat di hari ketiga di RS ini. Kemudian tekanan darah pada hari ini 145/108 mmHg. Lalu nadinya 96 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, lalu suhunya 36 derajat Celcius. Dan untuk asuhan hari ini, untuk rencana saya Bu adalah melakukan cuci darah karena memang pasien Bapak A ini terdiagnosa CKD. Jadi memerlukan cuci darah dan sudah dijadwalkan untuk hari ini di jam 8. Seperti itu Bu. Lalu kemudian untuk pemantauannya adalah pemantauan impact output, cairan serta TTV yang harus dipantau. Karena impact output cairan ini diperlukan karena ekstremitas bawahnya masih mengalami edem. Lalu terapinya masih berlanjut untuk furosemik 20 ml per 12 jam. Cukup sekian dari saya. Baik, bagaimana untuk nurse Neng? Saya bertanggung jawab pada pasien Ibu C, usianya 56 tahun, kemudian diagnosa medisnya adalah abses mandibula, sudah dirawat selama 1 hari. Kemudian untuk hasil TTV-nya sendiri terakhir itu tekanan darahnya 125/89 mmHg. Kemudian nadinya 105 kali per menit. Pernapasannya 22 kali per menit. Kemudian suhu terakhirnya 38 derajat Celcius. Kemudian rencana tindakan yang akan saya lakukan hari ini, yang pertama itu perawatan luka, kemudian pemberian analgesik, keterolak 1 ml, nanti akan diencerkan 100 cc setiap 12 jam. Kemudian diberikan antibiotik juga, antisilin 500 mg per 8 jam. Dan juga akan dilakukan pengkajian. Baik, untuk nurse Ida bagaimana? Baik Ibu, saya bertanggung jawab dengan pasien Nyonya Y dengan usia 45 tahun dengan diagnosa medis PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik. Hari ini sudah dirawat hari kedua. Tekanan darahnya untuk hari ini 145/85 mmHg. Nadinya 90 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Untuk rencana hari ini adalah memasukkan obat Ventolin secara nebulizer dan sevoflurane secara IP
Karena Nyonya Y didiagnosa PPOK, maka membutuhkan nebulizer dan pemantauan TTV. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurse Eka, Nurse Neng Elis, dan Nurse Ida. Bagaimana? Apakah yang ditanyakan lagi? Kemudian kira-kira untuk rencana tindakannya apakah masih ada yang perlu dilakukan lagi? Sepertinya untuk Nurse Neng Elis ada tambahan. Tolong dicatat dan dilaporkan hasil perawatan luka dan hasil pengkajian nyerinya dilaporkan pada dokter jaga supaya bisa diberikan tindakan lanjut. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, menurut saya sudah cukup ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan menjalankan tindakan keperawatan supaya lancar hari ini. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih Nurse Eka, Nurse Elis, Nurse Ida. Selamat dan semangat bertugasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kita lakukan post conference yang untuk evaluasi hasil tindakan keperawatan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan masing-masing PA melaporkan pasien yang jadi tanggung jawabnya. Silakan, Nurse Eka. Baik, karena saya yang bertanggung jawab dengan pasien Bapak A, usia 47 tahun dan hari ini sudah hari ketiga dengan diagnosa medis CKD stadium 4. Nah, untuk hari ini karena rencana sebelumnya ada pemantauan TTV, maka hasil TTV-nya adalah tekanan darah 138 per 90 mmHg, nadinya 88 kali per menit, kemudian respirasinya 22 kali per menit, dan suhunya 36,4 derajat Celcius. Sehingga TTV setelah cuci darah, tekanan darahnya turun dari yang sebelumnya 140, sekarang 138. Seperti itu, Ibu. Kemudian untuk hasil cuci darahnya sendiri, untuk berat badannya mengalami penurunan 2 kg dari yang sebelumnya 80 kg menjadi 78 kg. Lalu untuk pemberian furosemid sudah dilakukan jam 10 pagi tadi 2 mili per 12 jam, Bu. Dan sudah pula dilakukan intake output selama 8 jam. Masih hasilnya plus 600 cc, Bu. Jadi masih kelebihan. Kemudian untuk ekstremitas bawahnya masih bengkak. Ya sudah, Bu, seperti itu dari saya. Baik, bagaimana Nurse Neng Elis? Jadi saya bertanggung jawab pada pasien C, usianya 56 tahun, sudah 1 hari. Kemudian TTV yang sudah dilakukan hari ini didapatkan tekanan darahnya 128 per 78 mmHg. Kemudian nadinya 107 kali per menit. Kemudian pernapasannya 24 kali per menit dan suhunya 37,9 derajat Celcius. Kemudian tindakan lainnya hasilnya itu pasien menahan nyeri. Kemudian skala nyerinya 8. Kemudian hasil skala nyerinya 8 kali per mililiter. Namun sudah diberikan analgesik. Ketorolac 1 mililiter. Kemudian di sini pasien masih mengeluh nyeri. Dan saya sudah konsultasi hasil dengan dokter, tapi belum ada jawaban, Bu. Kemudian hasil infeksi lukanya sendiri terdapat kemerahan dan banyak serta berair seperti itu, Bu.
Baik, selanjutnya Nursiga. Baik, Ibu. Karena saya bertanggung jawab pada pasien Ibu Y dengan usia 45 tahun, hari ini sudah hari kedua dengan diagnosa medis PPOK. Untuk hari ini, karena di depan ada pemantauan TTV, maka TTV hari ini adalah untuk tekanan darahnya 140/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Untuk hasil rencana tindakan memasukkan obat Ventolin secara nebulizer dengan sevoflurane secara IP, sesaknya menurun dan batuknya berkurang. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Baik, terima kasih semuanya atas laporannya. Kira-kira ada kendala selama saat melakukan tindakan keperawatan tidak? Untuk pasien Bapak A, dia selalu mengeluhkan ingin segera pulang, Bu, karena mungkin sudah 3 hari. Jadi dia selalu ingin pulang. Oh, begitu. Kalau untuk Ibu C, baik. Untuk Ibu Y, apa ada keluhan? Untuk Ibu Y tidak ada keluhan, cuma hanya ketidaknyamanan pada saat pemasangan nebulizer aja. Baik. Untuk rencana tindakan selanjutnya yang dioper pada shift siang, ada kendala tidak? Tidak ada, Ibu. Mungkin untuk Bapak A masih sama, kayak pemantauan CTV, impact output cairan, serta terapinya masih tetap dilanjutkan. Baik, alhamdulillah. Menurut saya cukup. Kita akhiri baca alhamdulillah. Berarti sudah jelas semua ya untuk dilaporkan ke shift siang. Baik, kalau gitu saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.